Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Arifki dari 11 IPS 3. Di sini saya akan memenuhi tugas sosiologi dengan mempresentasikan studi kasus fakta wasarwa. Studi kasus ini dilatar belakangi oleh atas dasar teori Bruce Wettachman terhadap tahap-tahap pembentukan sosial, yaitu yang pertama forming atau pembentukan, yang kedua storming atau konflik, yang ketiga norming atau pembentukan struktur, yang keempat performing atau produktivitas, dan yang terakhir adjourning atau pembubaran. Yang pertama saya akan melakukan analisis tahap forming atau pembentukan terhadap organisasi fakta wasarwa. Fakta wasarwa sendiri dilatar belakangi seiring dengan terbentuknya organisasi NATO oleh negara-negara Eropa Barat yang memiliki rekam jejak militer yang kuat. Dan hal ini dianggap sebagai perlawanan bagi negara Soviet yang tidak bisa dianggap remeh. Negara Soviet awalnya berhubungan baik dengan NATO, hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Mereka bahkan mengajukan diri sebagai anggota. Namun, pengajuan itu ditolak oleh Amerika Serikat dan Inggris hingga akhirnya pada penghujung tahun 1954, hubungan NATO dan Soviet pun memanas. Sebagai tambahan, NATO menyatukan Jerman Timur dan Jerman Barat sehingga mengundang negara-negara satelit Soviet sebagai anggota. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Soviet. Nikita Khrushchev, yang menjadi pemimpin Soviet setelah Stalin, berupaya membangkitkan kejayaan Soviet dan Eropa Timur dengan mendirikan aliansi pertahanan. Khrushchev kemudian mengajak negara-negara komunis sosialis Eropa Timur untuk membentuk Fakta Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Analisis yang saya lakukan terhadap pembentukan Fakta Warsawa sendiri, yang pertama adalah adanya persamaan persepsi. Negara-negara Eropa Timur ini memutuskan untuk bergabung dalam aliansi Warsawa sebagai pertahanan keamanan dan upaya menghadapi negara Eropa Barat yang memiliki NATO dan dapat menjadi ancaman kapan saja. Kehadiran Fakta Warsawa mampu memperkuat kekerabatan antar negara yang saling menguntungkan. Yang kedua, adanya persamaan tujuan. Sebagaimana yang telah dijanjikan pada Fakta Warsawa, tujuan dari aliansi sendiri adalah yang pertama, mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur. Yang ketiga, saling membantu jika salah satu negara anggota Fakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Kemudian yang kedua ada tahap storming atau tahap menghadapi konflik. Di sini saya memiliki bagian konflik-konflik yang telah dihadapi oleh Fakta Warsawa sendiri. Yang pertama, konflik pertama dihadapi pada tahun 1956 oleh Hungaria. Kemudian bisa dilihat berbagai konflik lainnya yang dihadapi oleh Fakta Warsawa. Berbagai konflik internal muncul secara bertubi-tubi menguncang Fakta Warsawa. Bahkan, terdapat sebuah artikel yang membahas memori Fakta Warsawa yang runtuh tanpa diserang musuh. Muncul konflik internal di mana salah satu anggota, yaitu negara Soviet, terlalu mendominasi, di mana Fakta Warsawa dijadikan sebagai alat rezim komunisme di Eropa Timur. Konflik pertama, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, terjadi pada tahun 1956, di mana terjadi pemberontakan anti-Soviet di negara Hungaria. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1961 di Albania. Albania tidak suka dengan politik distalinasi Soviet sehingga Albania kemudian secara de facto memutuskan berhenti berpartisipasi dalam Fakta Warsawa pada tahun 1961. Analisis konflik yang saya lakukan terhadap Fakta Warsawa sendiri adalah dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konflik yang mengguncang Fakta Warsawa sendiri terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan cara kerja antar anggota. Kemudian, adanya anggota yang terlalu mendominasi, dalam hal ini negara Soviet, sehingga kelompok yang pada awalnya dibentuk berdasarkan persamaan tujuan, kemudian menjadi terpecah belah. Yang ketiga, ada tahap adjourning. Di sini, pada judul artikel saya masukkan hari ini dalam sejarah. 30 tahun lalu, tepatnya 25 Februari 1991, Fakta Warsawa secara resmi disetujui untuk dibubarkan. Keberhasilan dalam suatu pembentukan kelompok sosial dapat dilihat dari cara anggota menyelesaikan konflik atau masalah.
Ketika tahap tersebut dilalui dengan baik, suatu kelompok mulai dapat bekerja sama dan membentuk norma serta struktur. Namun, tidak jarang bagi kelompok sosial untuk gagal dalam menghadapi masalah sehingga kelompok tersebut mengalami kemunduran bahkan pembubaran. Seperti Pakta Wasarwa yang kemudian dibubarkan pada 25 Februari 31 tahun yang lalu. Pada studi kasus kelompok Pakta Warsawa, dibuktikan bahwa para anggota tidak dapat melalui proses storming dengan baik sehingga kelompok tersebut mengalami pembubaran. Bahkan, yang menjadi hal yang menarik adalah para anggota akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan aliansi NATO yang pada mulanya menjadi musuh atau tujuan dari terbentuknya aliansi Pakta Warsawa itu sendiri. Jadi, kelompok sosial yang tidak berhasil menghadapi tahap storming atau konflik pada akhirnya belum benar-benar memiliki fungsi pada tahap produktivitas, seperti yang dapat dilihat dari berbagai konflik internal dan konflik besar Pakta Warsawa yang tidak begitu memperlihatkan performing atau produktivitas yang seharusnya dilakukan oleh suatu kelompok sosial. Saya akan menutup presentasi ini dengan suatu quotes dari Henry Ford yang menyatakan bahwa datang bersama adalah awal, kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah keberhasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.